Ya, hari ini kita mau apa sih, ngeburu ular ya, ular Kita ikan. mau berburu ikan, hunting juga. Gimana caranya bisa makan, bisa terlindungi dari godaan? Udah 20 menit kita keliling-keliling, tapi belum dapet tempat buat bikin shelter. Kalau spot hunting mah udah ada ya, Pit ya? Udah ada. Tarat, Ayo. dapat lagi guys. Dapat. Penasaran kan? Nah, masih ada. Pancingan dapat 2. Nah, kita pancingan dapat 2 dan kita ngodok dapat 1. Dan bukan hanya kepiting yang kita dapat. Set. Ini kita dapat kaki 1000 guys. Nah, ini kaki 1000. Kita dapat kaki 1000. Ya, what's up guys? Balik lagi di channel kita, Trabas Rimba dan juga Obi Obet. Dobet. Ya, hari ini kita mau apa sih, ngeburu ular ya, ular Kita ikan. mau berburu ikan, hunting juga. Terus kita bikin apa ya di sawah gitu. Nanti kita coba bikin shelter juga ya, terus kita nanti mau masak-masak. Kalau misalnya nanti Obet dapet, ya pasti dapet lah, karena dia udah expert. Kalau dalam dapet, kalau dalam enggak mah ya masak cair. Kalau nggak dapet ya kita masak seadanya aja. Nanti kita bikin shelter, bikin perapian, terus masak-masak juga ya. Jadi kira-kira nanti bakal dapet apa? Terus ikutin video kita. Nah, ya. mungkin beberapa orang kan nggak tahu ya shelter itu buat apa fungsinya atau apa. Nanti kita bikin bareng gitu. Kita juga istilahnya bertahan hidup lah. Bertahan hidup karena kan mungkin di beberapa titik sekarang itu banyak bencana. Mungkin kita nggak bisa tinggal di rumah. Nah, nanti kita gimana caranya bisa makan, bisa terlindungi dari godaan di sawah atau di tempat-tempat terdekat. Ya, jadi nanti sementara Obet berburu ikan atau berburu hewan apapun itu yang bisa dimasak nantinya. Nah, sementara saya bikin shelter untuk nanti kita stay di situ ya, sama masak-masak di situ. Tadi sekarang kita nyari dulu buat shelternya. Ya, Tempat buat shelter. Di mana ya? Ayo kita jalan-jalan dulu ke kita sana. keliling aja dulu ya. Yuk. Udah 20 menit kita keliling-keliling, tapi belum dapet tempat buat bikin shelter. Kalau spot hunting mah udah ada ya, Pit ya? Udah ada. Jadi ada beberapa apa ya, kalau di sawah tuh kolam yang sekarang lagi kata Sundanya mah ngebedahkeun atau nguras. Nah, biasanya ada apa? Ikan-ikan yang emang lolos gitu kan. Nanti kita cari. Kita ya coba cari keberuntungan. Mana tahu ada ikannya dan kita masih cari shelternya. Jadi shelter tuh harus kayak gimana sih? Jadi yang penting sih dia tempatnya datar. Terus karena kan nanti aku tuh bawa flysheet ya 3x4. Jadi minimal 2x2 atau 3x2 aja itu udah cukup sebetulnya. Udah cukup Paling untuk nanti shelter. di sana kayaknya ada tuh deket sungai yang udah nggak ini apa namanya, udah lama tapi memang agak rimbun, dan kita harus motongin rumputnya dulu kayaknya. Siap. Mudah-mudahan situ masih ada. Yuk, Oke, lanjut lagi ya. gaskan. Nah, kita kayaknya nemu tempat. Ini udah nih, kayaknya enak nih. Ini ya. Ya, kayaknya bisa Ini enak. nih. Jadi di situ ada datar, udah datar terus Terus ada pohon 2 juga ya, nanti kita bisa pasang hemok di situ. terus ada air juga. Jadi kita bisa cuci-cuci di situ. Nah, itu. Kalau misalkan kita masak-masak. Jadi kita bisa nemuin tempatnya di situ tuh. Nanti kita bikin shelter di situ. Ya, saya stay di situ, Obet OTW untuk hunting ikan. Dan ya. dipikir-pikir ini jalannya susah. Kita harus jalan kemana? Ya, nggak ada cara lain selain lompat. Lompat dulu. Lompat ke bawah sini. Iya, ke sana. Dalam nggak?
luhur. Oke guys, ternyata luhur guys. Bahaya kalau loncat. Bahaya guys. Bisa, cuman ya mau nggak mau kita harus bawa dikit ya ininya, rumput-rumput liarnya, karena lumayan nanti gatel. Gitu, nanti Ya. kita bisa bikin helmet sini. Gatel mah bonus lah. Terus kita bikin bivak atau misalnya trap tent ya, ukuran 3x4 atau 3x3. Nah jadi bertahan hidup itu nggak selamanya kita emang bertahan nggak ada makanan sebenarnya ya. Iya. Survival itu lebih ke pinter-pinter kitanya sih. Dia kan daun juga ada yang bisa dimakan, terus pohon-pohon apa bisa dimakan, dan ada beberapa yang emang harus dicuci dulu atau apa. Jadi kita harus pengetahuannya juga harus agak bagus juga, jadi nggak asal makan gitu. Ini kan ada daun-daun yang gatal kayak gitu, kita harus hindari dulu. Soalnya kenapa? Karena lebih dari nyamuk gatalnya. Apalagi kalau misalnya daun kayak gitu kena air udah. Nah, apa teh namanya teh? Pulus. Hah? Pulus. Oh, bisi hanjuang deui. Pulus. Iya daun naon? Hanjuang. Nah ini hanjuang. Nah, ini hanjuang. Iya daun naon? Hanjuang. Apaan tuh? Hanjuang. Nah, Oke, jadi mungkin gitu ya. Jadi sekarang saya bikin shelter di sini, sementara Obed hunting ikan ya. hunting. Ya kita mudah-mudahan dapat ikan lah. Pokoknya jangan dulu balik sebelum dapat ikan banyak. Ya. Mau gitu. Kalau belum banyak ya jangan balik dulu. Ya. Jadi cara tercepat itu kita ngabedahkeun kulah batur. Mun teu mau di batur. Haram bro, it's haram. Tapi dikarenakan kita survival, jadi kita harus cari yang emang ada di susukan guys. Nah ini kebetulan juga di belakang kita sama di pinggir kita tuh ada jalur air yang emang masih aktif. Anjay aktif. Anjay aktif. Maksudnya masih aktif untuk pembuangan kolam-kolam di sini. Kita Nah. nyisir daerah sini juga masih bisa sih. Ya paling kita Cuman nyisir dikit-dikit lah. dapatnya ikan-ikan kecil kayak mujair atau Jair apa itu teh? Bentir ya, Iya, bentir. nggak tahu bentir bahasa Indonesia apa sih? Bentir. Pokoknya nanti kita coba cari dulu makanan, dan sekarang si Olok yang istilahnya ini dulu ya, Ya. bikin dulu shelternya buat kita semua. So, Ya. ikutin terus guys. Nah sekarang kan kita buruan itu kan ikan ya, berarti ikan itu makanannya rata-rata cacing ya, cacing. Jadi kita harus nyari dulu spot cacingnya dulu. Jadi sebelum spot ikan, kita spot cacingnya dulu. Nah ini ada spot cacingnya, bisa dilihat. Di situ ada apa ya, tai-tai cacingnya gitu. Nanti kalau kita angkat itu biasanya banyak cacing merah. Nah kita harus cari cacing dulu, udah ada pakannya, baru nanti kita cari spot buat mancingnya. Kebetulan ini kan keruh ya, keruh, jadi emang lagi di apa, lagi ada yang nguras kolam di atas. Semoga ada ikan yang emang turun ke sini. Kita coba ke bawah dulu. Nah, kita masih cari cacingnya. Dan ini, nah itu beletuk-beletuknya ada ini ya. Nah, kita sini. Kita nemuin dua hewan sekaligus. Yaitu ini kita dapet, ada kena. Ini kepiting yang emang sudah jarang kita temuin di sawah ya. Nah, lihat Rap. Halo guys. Ini bagus. Kepitingnya tuh merah. Ya. Jangan dulu pergi guys. Nah, ini. Nah, biasanya kepiting di sawah itu rata-rata kan yang coklat. Kalau nggak coklat tuh agak putihan. Nah, ini merah. Bisa dilihat, ini merah. Dan ini bagus ya. Nggak tahu jenis kepiting apa, tapi ini merah. Dan bukan hanya kepiting yang kita dapat. Ini kita dapat kaki seribu guys. Nah ini kaki seribu, kita dapat kaki seribu sama si kepiting. Lihat, jadi kalau misalkan kalian ke sawah atau ke hutan itu
banyak banget istilahnya hewan-hewan yang ya populasinya tuh di sungai-sungai kayak gini. Karena kenapa? Karena kalau misalkan hewan itu ada air, mereka bisa hidup. Kalau tanpa air, mereka jarang bisa hidup. Nah, kita lepasin dulu yang ininya, si tuan crabnya. Kita lepasin di situ aja. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kaki 1000. Kalau misalkan kaki 1000 belok kanan, tangannya ada berapa? Nah, coba tebak. Terus kalau misalkan kaki 1000 beloknya ke kiri, tangannya ada berapa? Nah, itu kalian pikirkan ya. Nanti jawabannya buat giveaway nanti. Kalian pikirkan saja, guys. Nah, kita ini ada spot cacing juga, jadi kita sekalian aja. Nah, ini ada nih. Aduh. Ini ada cacingnya. Tapi lumayan agak susah. Nah, kalau di sawah itu kita nggak harus susah nyari cacing, guys. Ini ada 2 jenis cacing. Kita jelasin lagi. Ini cacing merah. Nah, cacing krokot. Kalau ini cacing kalung. Ini cacing kalung, ini cacing merah. Kita lihat perbedaannya. Kalau cacing kalung itu agak keras, dia agak keras dan lentur. Lentur. Kalau misalkan cacing merah, itu dia lembek dan dia gampang putus. Ya, itu cacing merah. Ini cacing kalung, ada cacing merah. Mungkin kita juga gak perlu banyak, nanti kita akan bawa dikit. Kita cari dulu daunnya. Nah, kita bisa pakai daun talas. Kita bisa pakai daun kayak gini. Terus kita kasih tanah dikit. Nah, kita cari lagi. Semoga masih banyak si cacingnya ya. Au. Nah, kita udah dapet cacingnya. Ini nggak tahu berapa ekor, pokoknya kita dapet. Ya, semoga kita beruntung. Kita lanjut ke atas dulu, kita nyusurin. Semoga sih ada di sebelah sini ya. Kalau misalkan kita rongkok gitu. Tapi hati-hati ya, ini agak dalam juga. Guys, cari. Aduh, naik lagi. Kita belum nemuin kalau misalkan di sini tuh banyak ikan ya. Tapi kalau misalkan dilihat kayak gini emang nggak ada ikan. Tapi nanti kita coba pakai apa? Kail, dan kita coba pasang beberapa perangkap di sini. Nanti kita coba ya. Nah, kayaknya ini spot yang lumayan lah ya. Kita nggak, istilahnya kalau kita masuk itu ikan akan berpencar, tapi itu ada gelembung-gelembung ikannya. Nanti kita coba akan bikin alat dulu ya, karena kita udah persiapan. Kita akan bikin pancingan dadakan, guys. Kita akan bikin pancingan dadakan, gak harus panjang kayaknya. Kita bikin 2 perangkap aja ya. Kita bikin 2 dan nggak terlalu panjang. Kita bikin 2 dulu, dan semoga kita dapat hasil ya. Kalau nggak hasil nanti si Lukman marah. Nah, bahaya. Nah, kita bikin tali siku dulu di sini. Sebenarnya tali siku di sini bebas sih. Nanti yang agak ribetnya itu di kailnya. Kalau misalkan kalian belum pernah mancing, itu kalian ribet pasti di kail. Nanti kita coba. Nah, kita ikat dulu.
kita ikat. Udah diikat. Nah kita udah ada dua ya, kita udah ada dua yang diikat. Nah sekarang kita masang kailnya. Itu karena kita udah persediaan bawa kail guys, karena bukan mangsa ya, kita disuruh hunting buat suruh pipe emang di sawah. Itu kita bisa pakai kail yang emang kecil. Nah kita pasang dua perangkap aja, kita pasang dua perangkap. Pikir-pikir kita ngobrol-ngobrol nanti cacingnya malah kabur guys, bahaya guys, bahaya. Nah ini masukkan dulu kayak gini, masukin lagi. Nah udah kayak gini bentuknya, itu kalian capit di bawah sini, terus yang bawah sini kalian puter-puter, puter-puter. Nah kalau misalkan di sawah itu 3 kali puteran juga udah masuk lah, udah kuat gitu. Nah nanti kalian tinggal ambil ke sini simpulnya, terus masukin sini. Nah udah gitu kalian tinggal tarik. Nah udah ditarik, kita tarik dulu yang atasnya. Nah kayaknya udah jadi. Nah ini posisinya. Nah ini posisinya, jadi kailnya udah jadi. Kita juga pasang untuk yang selanjutnya. Ini udah jadi, simpan dulu sini. Nah kita udah bikin dua di sini ya. Kita udah bikin dua, karena kalau satu itu kemungkinan menangnya kecil. Kalau dua biasalah, kalau orang namanya orang harus banyak biar dapatnya banyak guys. Nah ini kita pakai cacing kalung. Nggak tahu dapatnya apa, nggak tahu dapat kura-kura atau misalkan biawak. Kura-kura sama biawak itu bebas. Yang penting kita dapat makanan. Mau ikan kecil ya, kalau ikan kecil kita juga kalau makan berdua nggak bakal kenyang. Tapi ya kita berusaha dulu. Nah kita udah pasang. Duh ini nyangkut. Ini nyangkut. Dan kita pasang lagi. Nah kita udah pasang ya dua-duanya cacing. Nah kita udah pasang dua-duanya. Dan kita coba di aliran yang paling besarnya. Kalau misalkan kalian mancing di sawah itu, kalian harus cari spot yang ini ya. Nah kita pasang di sini satu. Kita pasang di sini. Dan kita pasang di sebelah sana satu. Kita pasang dulu. Dan sebenarnya ya kalau ikan, kalau kita nyari ikan itu kita kalau diam itu lama, kita tinggal aja, kita tinggal nanti kita ke atas, ke jauh atas, semoga ini jebakannya dapat. So kita tinggalin dulu, kita nyari dulu ke atas ikannya. 2 hours later. Nah oke guys, jadi tadi kita nyimpen pancingan di sini dan semoga dapat. Itu bisa dilihat, itu asalnya gitu kan tegak ya, tegak, nyengkong, tapi sekarang tegak, kayaknya ada ikannya. Kita akan coba. Nah, kayaknya ada ikannya. Oh, nah ini kan kedalamannya udah segini, biasanya banyak ikannya. Kalau misalkan ada yang lagi bersih-bersih. Nah, lihat guys. Kita baru dapat satu. Nah, ini kita dapat ikan nila. Ikan nila. Nah, ini kasihan, apa dibuang gitu sama petaninya. Ini ekornya udah kena gigitan, nggak tahu baru digigit biawak atau apa. Pokoknya ini hancur. Nah, ini rusak. Dan ini masih darahnya masih baru ya. Darahnya masih baru, entah digigit biawak atau apa. Tapi nanti kita ini dulu lah. Yang penting kita dapat dulu ikan. Kalau misalkan ada lagi berarti banyak. Jadi kalau misalkan habitat biawak itu, kenapa dia suka kalau kita potong atau apa dalamnya ikan. Jadi ikan segede gini kalau biawaknya gede itu biasanya langsung dilahap. Langsung dilahap. Nggak
nggak dicabik-cabik dulu, langsung dihidup-hidup. Jadi kalau misalkan emang ada habitat nila di sini, berarti banyak. Kita cek pancingan yang sebelah. Harusnya sih ada. Ini keinjek guys. Ikan kayaknya. Tapi nggak dapat. Kita coba ini lagi. Nah ini kita dapat lagi. Satu lagi. Nah, mantap mantap. Ini spotnya mantap. Kita dapat 2 dan ini bentar. Kita celupin dulu. Nah ini agak gedenya. Ini ukurannya sama ya. Nah kalau misalkan ikan rawa itu biasanya lebih hitam. Aduh kena ininya. Lebih hitam dan nggak terlalu putih. Kalau misalkan ikan apa namanya kolam itu lebih putih ya. Aduh, lepas lagi. Oh untung masih nyangkut. Nah oke, kita dapat 2. Nah kita dapat 2. Tapi karena gua penasaran, gua mau ini dulu. Tolong dijagain ikannya dulu, kameramen guys. Siap, Mang. Nah, jagain dulu. Kita cari dulu apakah bisa dapat lagi atau enggak. Saya penasaran, kali dapat bisa 2. Ada lagi. Mana ya? Ada lagi guys. Bentar. Lari kemana lagi? Barusan kita ini kelihatan nggak di sini barusan? Nah. Aduh, dalam lagi. Mana ya? Itu ada tuh, tapi nggak dapat. Tadi ada rap asli nalat. Nah ini ada lubang. Lubangnya jeruk, Aya teu, belum ada. Aya benar? Ada. Tarat. Dapat lagi guys. Dapat. Penasaran kan? Nah, masih ada. Tapi cuma 1 sih kayaknya. Nah, lihat. Jadi kita dapat 3. Dan ini bisa dilihat ya. Ini bekas-bekas biawak sebenarnya. Ini bekas-bekas biawak. Dan mereka cuma 3 yang sama. Kayaknya sih masih banyak kayaknya. Tapi jadi penasaran. Kalau misalkan kita habisin airnya ke sana itu gak bakal habis. Soalnya kan airnya kenceng banget. Jadi ini gak bakal habis. Gak apa-apa lah, kita dapat 3 aja. Udah lumayan. Nah, ini mana tadi Rap? Iya. Ini kita pancingan dapat 2. Nah, kita pancingan dapat 2 dan kita ngodok dapat 1. Soalnya penasaran. So, kita langsung bawa ke si Lukman. Kita bawa semuanya. Kita dapat 3, lumayan lah buat berdua. Gaskeun. Oke guys, jadi kita udah bersihin ya latar untuk kita bikin shelter nanti. Kita mungkin nanti bikin tarp tent ya ukuran 3x4 karena memang plastiknya lumayan agak gede, jadi kita bikinnya juga agak gede nanti ya. Nanti bagaimana kita aja maunya tingginya seperti apa. Kalau misalnya segini berarti kita tinggal nyari tiang, atau kalau misalnya punya trapole ya, bawa trapole, pakai trapole juga bisa. Karena waktu sekarang saya nggak bawa trapole, jadi kita nyari tiang aja dari pepohonan yang udah mati ya. Nah, usahain ini jangan dibikin runcing ya. Terus nanti pakai alas atau pakai cover untuk nahan ke plastiknya biar nanti plastiknya nggak jebol. Kita bisa pakai tutup botol atau botol air mineral lepas. Jadi kayak gini bentuknya. Ini memang sederhana sih. Ini cukup untuk 2 orang ya idealnya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan darurat 3 orang atau 4 orang juga bisa sih kalau misalnya badannya kecil-kecil ya. Tapi enaknya untuk 2 orang. Jadi kita bisa pasang matras juga di sini. Terus kita bisa bikin perapian di depan ya. Sambil nunggu Obi Obet datang di sini. Ini shelternya udah jadi ya.